jaga doa bersemangatkan sampun mandapnya mungkin guys host nih kuat lagi dong dikit.
akdun nikah. Maka ketika ada orang non muslim, orang Kristen misalkan, punya anak 2, punya cucu 4, masuk Islam, mandi, bersyahadat, mandi, sudah tidak diulang lagi akadnya. Ada orang masuk Islam, dari non muslim masuk Islam, apa diulang lagi akad nikahnya? Tidak. Dengan masuk Islam maka selesai sudah akad yang di gereja itu menjadi sah. Tinggal pada syahadat, mandi dan seterusnya. Universal. Kenapa? Karena nikah merupakan regenerasi, upaya meneruskan khilafah insaniyah di muka bumi ini. Kita diberi kepercayaan amanah oleh Allah membangun, mengolah kehidupan di muka bumi ini, membangun thaqafah, hadarah, peradaban dan kemajuan. Maka tidak boleh berhenti atau habis dengan adanya nikah. Maka ada regenerasi, yaitu meneruskan generasi umat manusia. Bahkan kitab Taurat ada Nabi Musa, laki-laki 1 boleh nikah, perempuan berapa saja silahkan, asal beyoknya kuat, asal pinggangnya kuat. Kenapa? Nanti dulu, jangan dulu heran. Karena krisis laki-laki. Bayi laki-laki yang dilahirkan sezaman dengan Nabi Musa dibunuh semua oleh tentaranya Fir'aun, sesuai dengan mimpinya bahwa yang akan membunuh, menghancurkan kerajaan Fir'aun adalah bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir di minggu-minggu ini. Atau Fir'aun memerintahkan semua bayi laki-laki Bani Israel bunuh. Nabi Musa selamat, tapi selain Nabi Musa mati semua laki-laki itu, bayi laki-laki. Sehingga ketika Nabi Musa membawa Bani Israel lari dari Mesir, nyebrang Red Sea, 700.000 jumlahnya, kurang lebih lah. Jumlahnya Bani Israel 700.000, yang perempuan, yang laki-laki cuma 15.000. Jadi perbandingannya sangat jauh. Oleh karena itu Taurat membolehkan, atau agama Yahudi membolehkan laki-laki 1 nikah dengan berapa saja silahkan, supaya cepat regeneration laki-laki lagi, cepat memproduksi laki-laki lagi. Nah, setelah Nabi Isa alaihissalam datang, ngerem Bani Israel sudah mengejor, ngumbar hawa nafsu, tidak terkendali. Maka Nabi Isa melarang poligami, cukup 1, tidak boleh 2, saya nggak boleh. Itu syaratnya Nabi Isa. Datang Rasulullah SAW Islam, hari dibatasi yang kurang ajar, hari musi jibaib di lorolasan ya kurang. Maka Islam membolehkan sampai 4. Itu ya, kenapa kita Taurat membolehkan laki-laki 1 kawin dengan berapa saja, karena supaya bisa melahirkan generasi laki-laki. Ketika itu sangat krisis, sangat sedikit laki-laki itu. Nah, yang kedua, akad nikah itu ideal. Kenapa ideal? Ibadah tapi enak. Coba, ibadah tapi ganjaran tapi enak. Coba, sholat ibadah males, bangun tangis subuh walau paling males. Puasa lapar, haji risikonya besar, high risk haji. Zakat eman-eman kecuali pasal. Nikah dengan dorongan ego kita menjadi senang, menyenangkan, ya, nikmat, tapi itu merupakan ibadah yang pasti mendapatkan balasan atau pahala.
Jadi nikah itu akad atau ibadah yang ideal, ibadah dibarengi dengan rasa enak. Kemudian akad nikah itu ibadah perennial, abadi. Nanti kita masuk surga dengan istri kita, sudah tidak ada sholat, gak ada puasa, gak ada zakat, gak ada umroh haji, gak ada di surga. Nikah masih. Luar biasa nggak ini? Luar biasa nggak? Nikah masih di surga itu. Ibadah lainnya sudah stop, nikah masih. Maka nikah merupakan ibadah perennial. Kemudian wa min ayatihi, hari ini pagi ini kita sedang menyaksikan tajalli min tajalliyati ayatillah, manifestasi dari ayat Allah. Kenapa? Karena nyata betul, tajalli betul, nyata betul bahwa selain Allah butuh pasangan. Hanya Allah yang tidak butuh pasangan. Nyata betul nih. Dengan pernikahan nyata betul, tajalli berarti. Nyata, manifest bahwa hanya Allah yang al-zatul mutlaqah al-mujarradah anin nisabi wal idhafat, the absolute one existence with relation. Hanya Allah. Selain Allah butuh pasangan. Apalagi kita Anda selalu butuh pasangan lah, nggak bisa hidup sendirian. Jadi ketika itu menghadiri acara nikah ini, kita sedang menyaksikan tajalli min tajalliyatillah, manifestasi dari kebesaran Allah yang maha absolut. Khalaqa fil madhi, masdarnya dua, khalqun dan khuluq. Khalqun, create Allah yang bersifat fisik, material, temporal, dimensial. Badan fisik, yang laki-laki ganteng, tampan, handsome, yang perancang perempuan beautiful, cantik, manis, itu namanya khalq, pertemuan fisik yang bersifat material, dimensial, dan temporal. Tapi bukan hanya khalaq. Khalaq itu juga punya masdar khuluq. Jadi pertemuannya Aufa dengan Ismah bukan hanya fisik, tapi pertemuan budaya, akhlak. Apalagi ini masih dulu lah, harus kita pelihara akhlak masing-masing. Yang Aufa harus jaga nama baik keluarga Kiai Sufi, yang Ismah harus menjaga nama baik Kiai Dimyati atau Kiai Imam, yang jangan memalukan. Jadi pada akhirnya nikah itu ada competition, musabaqah, perlombaan baik-baikan. Ayo, suaminya baik, istrinya baik apa tidak? Istrinya baik, suaminya baik apa tidak? Pada dasarnya suami istri perlombaan, lomba baik-baikan, mana yang menang. Maka komentarnya orang kesananya bukan cantik dan ganteng itu paling 2 tahun, tapi komentarnya adalah suaminya sukses, istrinya istri yang setia, taat, bertanggung jawab, rumah tangga ideal. Kan betul ya? Kesananya gitu yang diomongkan, bukan cantik, apa, ganteng, bukan itu bukan. Kesananya adalah keluarga ideal, keluarganya Aufa dan Ismat. Suaminya bertanggung jawab, sukses, istrinya istri yang setia dan ideal. Hingga kesana menjadi khuluq. Khuluq itu mufrad, jamaknya akhlak. Wa ja'ala bainakum mawaddah litaskunu ilaiha. Pernikahan itu akan dengan otomatis akan mengakibatkan melahirkan sakan dan sakinah. Taskunu masdarnya 2, sakan dan sakinah. Sakan rumah. Alhamdulillah, sudah Ananda Tamam sudah punya rumah sendiri, luar biasa ya, mandiri namanya. Waktu saya nikah ngontrak dulu, berapa tahun saya ngontrak baru bikin rumah. Tapi Tamam nikah sudah punya rumah. Kita 10 sakan. Alhamdulillah rumahnya juga pantas, bersih, pantas. Silahkan semuanya
baiknya gitu, sebelum nikah punya rumah dulu di taskunu, maka dikatakan berumah tangga. Rumah yang ada tangganya itu kan bahasa Sumatera Barat, bahasa Melayu. Rumahnya kan ada tangga, panggung, maka berumah tangga. Bahasa Jawa omah-omah nikah itu. Tapi sakan yang bagus, sakan yang mahal, sakan yang mentereng tidak ada artinya kalau tidak sakinah. Maka usahakan sakannya mewah, besar, indah, dan di dalam sakan ini ada sakinah. Sakinah adanya bukan di rumah, bukan di uang, bukan di kedudukan, tapi sakinah adanya di wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Sakinah adanya dalam hati. Nah, kenapa di sini kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah? Dan Allah menjadikan ismat dan aufa mawaddah dan rahmah. Kenapa tadi khalaqa? Allah menciptakan jodoh, setelah rahmah ja'ala. Oh, ada bedanya itu. Ada bedanya. Khalaqa jodoh monopoli Allah. Tidak siapapun bisa menghalangi kalau dia jodoh. Khalaqa, khalqullah, create Allah. Tapi kalau mawaddah warahmah, walaupun di situ fa'ilnya Allah, wajah dan menjadikan sopa Allah itu. Tapi walaupun fa'ilnya Allah, harus ada perjuangan upaya kita berdua. Tidak mungkin jim saja turun di bareng ukur-ukuran toli mawaddah warahmah. Jangan itu. Tidak bisa. Kalau jodoh khalqullah dan mawaddah warahmah, kita harus berjuang. Harus keringat, harus berkeringat, harus berdubugan, harus bolak-balik lah spray nanti mawaddah dan rahmah. Nih, ada yang lebih seru lagi, ayat lebih seru nih. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Khalaqa, saya ciptakan manusia dari tanah liat. Kemudian tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Khalaqa, menciptakan Allah. Ja'ala, kemudian menjadikan tanah liat itu masuk ke dalam rahimnya istri. Ja'ala. Artinya, ya bentuk kelonan masuk menang baik. Oh sudah, setelah suami istri berhubungan, khalaqa maning, balik-baling. Khalaqnan nutfatan alaqatan alaqatan mudghatan mudghatan idhama maka sauna idhama rahmah. Setelah tugasnya suami memasukkan nutfah ke rahimnya istri, khalaqa lagi. Dan itu tanggung jawab saya. Saya ciptakan nanti anak kamu, laki-laki, perempuan. Itu kata Allah gitu kira-kira itu. Tanggung jawab saya. Khalaqa lagi. Jadi yang ja'ala cuma satu, yang ja'ala. Yang ja'ala cuma satu. Khalaqa banyak ini. Jodoh khalaqa. Nanti nutfah menjadi apa? Menjadi daging darah segumpal khalaqa, daging segumpal khalaqa, jadi tulang khalaqa. Ciptaan Allah semua. Satu aja apa tugas ente ini. Tsumma ja'alnahu nutfatan. Bagaimana memasukkan nutfah ke dalam rahimnya istri? Ja'ala. Gak mungkin khalaqa, gak mungkin. Dia harus bareng, gak mungkin tidak bareng. Nah, di sini kemudian melahirkan mawaddah. Mawaddah itu apa? Masdar dari salah satu asma'il husna, al-wadud. Allah mengasihi, menyayangi hambanya yang soleh. Yang tidak soleh tidak mendapat mawaddahnya Allah. Allah hanya memberikan mawaddah, kasih sayang kepada hambanya soleh. Yang tidak soleh tidak mungkin dapat mawaddah Allah. Suami setia, istri lengket, nempel terus. Istrinya taat, suami nempel terus. Mawaddah namanya. Tapi rasa mawaddah itu
sampai umur 65 wafat. Kalau kusingan lewat terus dan itu terus lewat memadai. Kesininya tinggal rahmah. Rahmah salah satu asma'ul husna, Ar-Rahman. Allah memberikan rahmatnya kepada semua makhluknya, jin, setan, iblis, semuanya dikasih rahmatnya Allah. Satu detik rahmatnya Allah berhenti, dunia ini hancur, planet tabrakan enggak. Kenapa? Stabil dengan rahmat Allah. Jadi rahmatnya apa? Keluarga sudah tua, udah bebuyutan, gemeter, tapi tetap sayang. Kalau angkat digulati, ketemunya berapa apa terus pada bersih itu balik. Tapi rasa rahmat puncak dari litaskunu ilaiha, puncak dari wa min ayatin khalaqakum min anfusihim azwaja, puncaknya adalah rasa rahmat. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nikah mengandung rahasia Allah. Gak ada yang tahu nanti punya anak berapa, mau jadi apa anaknya, gak ada yang tahu. Ayah dan ibunya Pak Jokowi waktu Jokowi lahir gak tahu anaknya jadi presiden. Ayah orang tuanya Pak Kapolri atau Pak Lima gak tahu ini akan jadi apa. Nah, oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan Aufa dan Ismat ini anaknya 4 ya. 1 Rois Am, kedua Profesor Doktor, ketiga Jenderal Bintang 4, tujuh guyon benar. Dan yang keempat konglomerat naga nomor 10, masa naga 9 terus. Enggak, betul. Rahasia Allah. Saya dan istri saya nikah, anak jadi apa? Ayah saya dengan ibu saya nikah, anaknya saya, kamu Mustafa, Jafar, jadi apa semuanya tahulah. Walhasil itu adalah min ayatillah, ayat lil mutafakkirin. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil wisdom, hikmah dalam pernikahan ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita menjadi saksi syuhada, syahidin atas pernikahannya Aufa dan Ismat. Di samping itu kita iringi dengan doa, mudah-mudahan perjodohan ini panjang sampai akhir hayat dan penuh barakah, mutmainnah, mustaqirrah, sa'idah di dunia wal akhirah. Dan kita semuanya juga yuk kita usahakan yang sudah tua-tua ini tetap rahmah, walaupun beli mawaddah wis ketinggalan beli mawaddah, tapi tetap kita ada rasa rahmah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wa min al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sub ilaina min rahmatika ma yughnina wa anzil alaina min barakatika ma yaghfina wadfa' anna min balaika ma yublina wa alhimna min al-amali salih ma yunjina wa alhimna wa min al-amali salih ma yunjina wa najjina min al-amali sayyi ma yurjina wa afina zahiran wa batina min kulli ma fina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Matur suwun, seterusipun dipun suwun Al-Mukarram Kiai Haji Said Akil Sirot ngangge foto sareng manten lan keluarga.